Masa intens investigasi. Jagat dunia sosial media saat ini tengah dikejutkan dengan kasus perebutan anak yang dilakukan oleh sepasang suami istri Ami BMJ dengan sang suami bernama Aden Wong. Ya, terus menghimpun beberapa fakta baru hingga pengakuan dari berbagai pihak, termasuk anak perempuannya yang baru-baru ini muncul dalam podcast Dr. Richard Lee. Kini yang terbaru, anak laki-laki Amy menguak sebuah fakta baru lainnya, di mana dalam video yang viral di akun sosial media TikTok, ia pun menyebutkan mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari ibundanya tersebut. Lantas seperti apa video pernyataan anak laki-laki Amy yang dinilai warganet sangat janggal tersebut? Bagaimana pula Davina, mantan personal asisten Aden Wong, mengungkap sosok anak laki-laki dari Amy? Benarkah Denny Sumargo sebagai podcaster yang sempat mengundang Amy ke podcastnya justru menyayangkan konflik yang kini terjadi malah berlanjut dengan kemunculan kedua anak Amy tersebut? Seperti apa kemarahan Densu akan hadirnya anak perempuan Amy dalam podcast Dr. Richard Lee? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, diduga anak Ami BMJ, warga negara Korea yang mengalami perebutan anak yang dilakukan oleh sang suami bernama Aden Wong bersama selingkuhannya, seolah menambah daftar panas konflik perebutan anak yang terjadi di tanah air. Ya, di tengah simpang siurnya kebenaran soal perebutan anak yang sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar tersebut, kini anak laki-laki Amy muncul dalam sebuah video yang viral di aplikasi berbagi. Dalam video tersebut, anak laki-laki tersebut mengungkapkan banyak hal, termasuk diantaranya soal dugaan sang ibu yang menceritakan keburukan ayahnya agar viral di media sosial. Dalam video tersebut, anak laki-laki Amy menceritakan bahwa ia mendapatkan perlakuan kasar dari wanita yang telah melahirkannya tersebut. Namun, viralnya video tersebut justru membuat netizen pun merasa janggal. Sebab, anak laki-laki Amy tersebut selalu menggoyangkan kakinya sehingga terdengar ada suara seperti kertas dibolak-balik. Hingga warganet pun menduga jika pernyataan yang dilontarkan anak laki-laki Amy tersebut sudah dituliskan dalam sebuah kertas. I had a ton of people try to have my family and me and my family. It's not safe anymore. She made a video on YouTube and paid for it to go viral and cut off parts when people were holding down my dad on the floor while she tried to grab my sister's hair and scratch her leg. She tried to pull my sister downstairs and kill her. Intending to kill her. Tried to snatch my baby sister away. Blaming everything on me. Trying to hurt my new mother. Blaming everything on me. When my dad never comes home, always scold me and beat me, say that he never comes home because of you. Ya, pengakuan anak laki-laki Amy tersebut seolah dianggap warganet di tanah air sebagai aksi yang diduga dilakukan oleh ayahnya Aden Wong untuk memburamkan kasus perebutan anak yang dilakukannya bersama selingkuhannya. Seolah berbanding terbalik dengan pengakuan anak laki-laki Ami dalam pernyataannya yang viral di media sosial. Untuk mendukung Ami, Davina, mantan personal asisten Aden Wong,
melalui unggahannya di sosial media menunjukkan bahwa anak laki-laki Ami tersebut sebenarnya sangat menyayangi sang ibu. Dalam akun media sosialnya, Davina pun mengunggah sebuah video berdurasi pendek dan mengungkapkan jika anak laki-laki Ami sedang mengucapkan kalimat I miss you too untuk sang bunda, di mana Davina pun sedang makan bersama dengan anak Ami. Dalam video tersebut, Davina menuliskan bagaimana sweetnya anak laki-laki tersebut, di mana setiap ia akan pulang, anak laki-laki Ami tersebut akan selalu mengantarnya ke depan pintu dan selalu berbisik-bisik untuk mengatakan kepadanya jika ia sangat menyayangi sang bunda dan meminta Davina untuk menyampaikannya kepada Ami untuk tetap kuat dan rindu kepada sang bunda. Lantas, bagaimanakah reaksi Ami? Benarkah seperti dugaan warganet, anak laki-laki Ami tersebut dimunculkan guna memburamkan kasus dugaan perebutan anak yang dilakukan oleh Aden bersama selingkuhannya? I miss you too, Mom. I'm already eating. I eat only skin. If I ever get a date, I'm coming. I'm gonna give you the skin. Is the recording for me say that? What? You don't want me to say that? It's okay. You're allowed to say anything. I want to thank you, Park Hartman, that I heard that he said he will protect my kids. So I appreciate it, and please, yes, protect my kids, and please advise my husband and other media that at least do not expose my kids' face anymore. Put some blur or what, so that kids the privacy and their face not exposed anymore, please. Second one is I just wanna tell my kids, I hope they can see, because I have no access to the kids, so I hope these medias can let my kids see that I am here, I am fighting for it, and whatever happened, the kids has no fault in it. Kids nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy just waiting for you, and I'm fight for it. Soon, mommy gonna get you guys. All right. So please stay strong. Let's meet very soon. Mengungkapkan sejumlah fakta mengejutkan yang terjadi baru-baru ini. Kasus dugaan perebutan anak yang dilakukan Aden Wong bersama selingkuhannya saat ini seperti sebuah drama sinetron yang belum juga menemukan endingnya, di mana tokoh-tokoh baru pun bermunculan. Termasuk diantaranya pengacara Hotman Paris Hutapea yang baru-baru ini mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait peristiwa yang menghebohkan publik tersebut. Di mana Hotman pun menyebutkan jika alasan Aden Wong membawa anak-anaknya ke luar negeri karena anaknya pernah ingin bunuh diri serta anak-anaknya pun diasuransi kematian yang cukup besar. Seperti apa pernyataan Hotman yang dinilai janggal oleh warganet tersebut? Benarkah Hotman Paris pun memiliki bukti yang mendukung pernyataannya tersebut? Kasus Ami, kasus keluarga warga negara Korea. Apakah Hotman terima kasus ini hanya demi honor pengacara receh dibandingkan dengan klien Hotman yang membludak berbagai konglomerat? Inilah motivasinya. Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai 4 juta dolar. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Anaknya ini, yaitu putrinya, di Oktober 2023 sudah mencoba dengan cara memotong urat nadinya berkali-kali, tapi gagal karena kurang dalam. Dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Anda pernah nggak nonton film-film barat cerita-cerita seperti ini? Anda biasakan, Anda sudah sering nonton cerita-cerita tentang cerita barat seperti ini. Coba Anda
Renungkan, itulah alasan Hotman menerima. Emang bener gue udah kaya, bukan honor pengacara recehan. Kasus keluarga Korea. Kasus keluarga Korea di Jakarta. Pertanyaan saya kepada para netizen. Apakah seorang bapak harus menunggu putrinya meninggal dulu sebelum bertindak, baik secara de facto maupun secara hukum? Bapaknya ini membuka asuransi yang sangat besar untuk keluarganya, termasuk kalau salah satu anaknya meninggal, maka ibunya juga akan mendapat uang klaim asuransi yang besar kalau putrinya ini meninggal. Maka untuk mencegah segala sesuatu kemungkinan, karena putrinya ini sudah niat serius dan juga hubungannya yang sangat tidak harmonis sama ibunya, maka suaminya bertindak cepat membawa anaknya keluar negeri. Apakah Anda tahu kalau soal selingkuhan? Apakah Anda tahu bahwa sebagian besar penghuni apartemen di Jakarta adalah wanita selingkuhan? Apakah suami kamu tidak punya selingkuhan? Makanya jangan sok suci dulu semuanya. Lihat dulu kasusnya. Hotman sebagai pengacara yang kliennya sangat banyak, tidak mungkin terima kasus recehan honornya seperti ini. Sementara itu, di tengah permasalahan yang tak menentu ini, Davina, mantan asisten Aden Wong, hanya berharap agar bayi Emi segera dikembalikan karena sangat membutuhkan kasih sayang dari ibundanya. Menurutnya, di usianya yang masih sangat kecil, bayi tersebut masih dalam masa menyusui. Selain itu, menurut Davina, Ami sebagai ibu sangat laten mengurus bayinya. Hal itu pun disaksikannya selama 2 bulan tinggal di sana. Seperti inilah permintaan Davina di tengah permasalahan antara Ami melawan Aden Wong, mantan bosnya itu. Terutama balik sama itu bayi ya, sumpah. Kenapa? Itu bayi tuh butuh banget ibunya. Gua kagak bohong demi Allah. Itu bayi tuh gak bisa minum pakai botol karena kayak tau gak sih, bayi itu kan kadang-kadang kayak nggak aus, cuman kayak pengen doang kayak gitu. Gue kasih empeng aja, gue kasih coba kayak pacifier aja, dia nggak bisa ini karena memang nggak bisa, dia full ASI, definisi full ASI. Jadi kayak ya semoga cepat balik karena Bu Ami itu apik sekali mengurus si bayi, karena kan gue 2 bulan terakhir itu tinggal sama Bu Ami. Bu Ami itu sangat apik mengurus bayi, the baby was happy, setiap pagi itu ketawa-tawa, bawel banget, lucu banget. Dan iya full ASI, Bu Ami yang mengurus semuanya, dari mandinya dan segala macamnya itu semua Bu Ami. Jadi semoga bayi itu cepat balik ke Bu Ami, amin. Intinya minta tolong supaya posnya Bu Ami atau posnya apapun itu tolong di-tag ke instansi kayak embassy atau misalnya ke instansi kayak Komnas atau apa, supaya mereka aware sih kalau ada kejadian kayak gini tuh benar-benar real ada terjadi di Indonesia, dan mereka bertindak ke Polri, ke Polda dan sebagainya. Bu Ami tiap hari nangis coy, gue nggak bohong demi Allah, tiap hari nangis. Di balik konflik yang begitu memanas, belakangan juga diketahui jika Ami BMJ sempat mampir ke podcast Denny Sumargo untuk mengungkapkan permasalahan yang dialaminya. Lalu, seperti apa pria yang akrab disapa Densu tersebut angkat bicara terkait hal tersebut? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Mulai angkat bicara terkait kasus yang sedang viral di sosial media ini, Denny Sumargo yang sempat didatangi oleh Emi dalam podcastnya justru menyayangkan kemunculan anak perempuan Emi dalam podcast Dr. Richard Lee belum lama ini. Ya, seperti diketahui di dalam podcast tersebut,
anak perempuan Emi memojokkan ibunya. Denny Sumargo pun justru melihat aksi yang dilakukannya tersebut justru akan berimbas jauh kepada sang anak di usianya yang baru akan menginjak 12 tahun tersebut. Saya menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast. Iya, yang satu podcast dokter. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individu yang gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya, bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Mungkin aja saya nggak tahu, kalau memang benar bring it to the court, ya ngerti kan, bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti gak sih maksud gue? Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga. Di Singapura setahu saya family court bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir nongol ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu. Sementara itu, saat diminta untuk mengomentari permasalahan Ami versus Aden Wong, Densu bahkan sempat ditunjukkan chat mesra Aden dengan selingkuhannya. Densu pun memilih tidak mau berkomentar banyak karena menurutnya ada tempat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lantas seperti apa reaksi pertama Densu saat melihat permasalahan yang viral tersebut? Iya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya. Sekali lagi nih gue tegesin ya, istrinya Kurnia Mega datang sendiri. Ibu yang Korea juga datang sendiri, meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan juga sebagai seorang podcaster, saya lihat ya ini ada cuannya ya. Gue jujur loh. Tapi gue juga ngelihat bahwa Bu, ibu yakin karena ini masalah nanti takutnya begini. Jadi gini, gue sebagai podcaster, gue cari duit. Tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia bawa buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Saya nggak tahu benar atau enggak, itu hanya mereka yang tahu, saya bukan hakimnya. Intinya adalah poin saya itu tadi. Sementara itu, dipermasalahkan oleh Denny Sumargo karena melakukan podcast dengan anak Emi. Seperti inilah sanggahan Dr. Richard Lee dan juga cerita terkait awal mulanya podcast tersebut. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Dipermasalahkan oleh Denny Sumargo karena podcast bersama anak perempuan Emi yang masih di bawah umur. Dr. Richard Lee pun memiliki alasan untuk menghadirkan anak sulung Emi di podcastnya. Menurutnya, pernyataan yang dibawanya dapat menjadi titik terang permasalahan ini, sehingga ia pun tidak ragu untuk menghadirkannya dalam podcast miliknya.
Seperti inilah cerita Dr. Richard Lee terkait awal mula menghadirkan anak perempuan Amy di dalam podcastnya. Jadi kemarin itu sebenarnya aku ditelepon oleh seorang anak, telepon mau bicara dengan aku, katanya dia mau memberikan statement, dia bilang mau meluruskan sesuatu. Aku sempat ragu-ragu sih sebenarnya, karena kan anak ini juga baru masih 11 tahun menuju 12 tahun ya, apakah layak atau enggak bilangnya. Tapi dia yang sangat ingin bercerita sih, sangat ingin berikan testimoni, dan testimoninya itu dia bilang mudah-mudahan bisa lebih membuat dua sisi, dan aku pikir dua sisi itu juga baik ya. Makanya aku bilang nanti malam aku akan sempatkan waktu jam 8 malam kita akan bicara Zoom, aku bilang kan. Apakah ada papa? Aku bilang ada papa di situ, tapi aku pengen ngobrol dengan kamu aja. Aku bilang yang penting tanpa ada paksaan. Maka aku juga sadar diri kan, waktu di video juga aku tanya mau di blur atau enggak wajahnya. Aku bilang kan kalau ada yang enggak nyaman kasih tahu saya ya, saya akan berhenti. Aku bilang kan apakah ada intimidasi atau tidak. Dan aku anggap apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku anggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan-Yi yang namanya Shan-Yi. Lalu aku juga dapat kesempatan ngobrol dengan Mr. Eden Wong juga. Kan ditanya, aku juga bersempatan tanya untuk apakah Tisha Ernie itu benar-benar mistressnya, apakah memang ada perselingkuhan di sana. Ada banyak sih yang diobrolin, mungkin nonton di podcast aja ya. Tapi aku pandanganku secara pribadi, ya aku tahu lah kalau di Indonesia kan segala sesuatu kalau sudah berselingkuh itu sudah pasti salah ya, apalagi netizen sudah berpihak ya, netizen kan maha benar ya. Aku nggak nyalain juga sih. Kalau menurutku dua-duanya punya porsi salah dan punya porsi benar. Aku mencoba bijaksana ya, aku mencoba lebih bijaksana karena ini kan urusan keluarga orang lain sebenarnya ya. Aku sebagai host kan cuma memberikan media, memberikan ruangan untuk mereka berbicara saja ya. Kalau aku ngelihat dua-duanya ada porsi salah dan porsi benarnya. Kalau dari segi laki-laki ya bagaimanapun juga berselingkuh atau cheating itu ya tidak benarkan, itu juga salah sih. Tapi di satu sisi juga mungkin sang istrinya juga stres atau apa, kan kita nggak tahu ya seberapa dalam dia terlukanya sehingga dia mabuk atau apa, karena kan memang habit di Korea kan rata-rata minum kan, dan pukul anak atau scolding anak atau melakukan sesuatu ke anak ya, si suaminya berpikir yang terbaik untuk anak sehingga kayak melindungi anak-anaknya, ngajak anak-anaknya pergi. Jadi kayak dua-duanya punya pandangan salahnya dan dua-duanya punya pandangan benernya di sisi masing-masing. Di satu sisi mungkin ayahnya ngelihat anaknya sering dipukulin, tidak diurus dengan baik, semakin lama kelakuannya semakin tidak baik, ya ada ketakutan sehingga kayak menjauhkan dari ibunya. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.